Mengapa dunia ini dikatakan tidak nyata? Apakah yang dilihat orang-orang itu nyata? Mungkinkah otak kita sedang menipu kita? Apa sebenarnya hubungan kita dengan dunia? Mengapa seseorang tanpa sadar menahan napas ketika melihat orang lain tenggelam, atau bahkan mengalami rasa mati lemas di otak? Mengapa seseorang tidak bernafas ketika masih dalam kandungan ibunya? Jadi apakah perasaan tercekik itu disimulasikan oleh otak atau nyata? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari melihat dunia dari sudut pandang lain. Berikut kita telusuri cerita hari ini. Mimpi dan dunia nyata. Pernahkah Anda berpikir apakah dunia ini hanya mimpi? Setelah simulasi yang dilakukan bertahun-tahun, filsuf Swedia di Universitas Oxford Nick Bostrom dan timnya menarik kesimpulan yang mengerikan. Kemungkinan kita hidup di dunia maya itu sangatlah tinggi. CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk mengaku semakin yakin bahwa manusia hidup dalam simulasi. Alasannya, perkembangan teknologi simulasi diprediksi bakal membuat manusia lebih memilih berada di dalamnya ketimbang hidup dalam kenyataan. Dia bahkan mengatakan kemungkinan manusia hidup dalam kenyataan hanya 1 berbanding miliaran. Pernyataan Musk muncul saat Code Conference pada tahun 2016. Saat itu, dia menjawab pertanyaan jurnalis terkait simulasi di masa depan. Ada sepenggal kalimat klasik di film Inception. Kita tahu, mimpi itu palsu, tapi dalam mimpi kita percaya hal-hal yang ada dalam mimpi itu nyata adanya. Demikian juga, kita menganggap realitas itu nyata. Tapi bagaimana kita bisa yakin itu bukan mimpi? Bisakah pertanyaan yang layak untuk direnungkan secara mendalam ini menginspirasi kita untuk mengkaji ulang dunia kita yang sesungguhnya? Mengapa dunia ini bisa jadi merupakan dunia virtual? Sejak lahir, kita telah menerima settingan dunia ini. Langit itu biru, rumput berwarna hijau, kaki berjalan di atas tanah, perahu berlayar di atas air. Semua ini memberitahu kita bahwa dunia ini seharusnya seperti ini. Jadi, mungkinkah wujud dunia yang sebenarnya itu tidaklah seperti ini? Ada kalimat yang beredar di kalangan filsafat Eropa abad ke-17, bahwa kita tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan dunia secara objektif. Mengapa? Karena cara manusia memahami dunia adalah melalui panca indera. Sinyal yang diterima melalui panca indera diteruskan ke otak melalui saraf, dan otak mengidentifikasi sinyal-sinyal tersebut. Sinyal tersebut direstrukturisasi dan didekode di otak. Kemudian otak merekonstruksi wujud dunia yang kita kenal ini. Dengan kata lain, memori sinyal yang disimpan di otaklah yang membentuk dunia yang kita kenal. Sinyal yang diterima oleh panca indera dapat disimulasikan dan dihasilkan secara otomatis di otak. Ini juga menegaskan bahwa kita mengenali dunia melalui berbagai transmisi sinyal. Lantas, apakah ada kemungkinan mensimulasikan sinyal ini secara buatan? Dari sini, otak di dalam wadah seseorang menyimpulkan gagasan yang mengerikan. Untuk diketahui bahwa dalam filsafat, yang dimaksud otak di dalam wadah ini adalah skenario yang digunakan dalam berbagai eksperimen pikiran yang dimaksudkan untuk menarik fitur tertentu dari pemaknaan manusia tentang pengetahuan, kenyataan, kebenaran, pikiran, kesadaran, dan makna. Mungkinkah kita tidak memiliki entitas itu sendiri? Eksistensi paling nyata dari setiap orang hanyalah otak, atau hanya sebuah CPU di dalam komputer, dan otak dihubungkan ke papan sirkuit. Dengan demikian, dunia disimulasikan oleh program seperti game online berskala besar, mirip dengan keberadaan alam semesta jika pemikiran ini terkesan fantastis. Ada yang lebih mengerikan lagi jika dilihat dari fakta alam semesta yang ditemukan para ilmuwan selama ini. Pandangan tersebut mungkin ada benarnya.
Kita tahu bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa sekitar 299.792.458 meter per detik, yang diketahui merupakan laju kecepatan tercepat dan konstan di alam semesta. Selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan yang rasional bahwa alam semesta adalah sebuah komputer besar dan kecepatan cahaya mungkin merupakan kecepatan operasi tertinggi dari komputer besar di alam semesta ini. Oleh karena itu, pergerakan suatu benda apapun tidak boleh melebihi kecepatan cahaya karena ini adalah pengaturan komputer. Sementara itu, menurut teori relativitas, semakin laju kecepatannya, maka waktu yang dirasakan semakin lambat. Kita tahu, jika daya komputasi komputer tidak besar, kecepatan menjalankan program akan menjadi jauh lebih lambat. Hal ini tampaknya sejalan dengan teori relativitas. Jadi, ilmuwan mana saja yang berpandangan bahwa dunia ini kemungkinan adalah dunia virtual, kita bisa melihat konsep it from bit yang dikemukakan oleh fisikawan John Archibald Wheeler. Kita bisa menggunakan konsep fisikawan terkenal John untuk mengilustrasikannya. Dia adalah fisikawan hebat dan salah satu ilmuwan terakhir yang berkolaborasi dengan Einstein di abad ke-20. Dia mengatakan bahwa fisika pada mulanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda objektif yang segala sesuatunya dapat direduksi menjadi partikel. Inilah yang umumnya dikenal dengan model Newton. Namun kemudian, dengan adanya fisika kuantum, kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah bidang probabilitas, bukan objek objektif. Hal ini membawa penelitian profesional Wheeler ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang membawanya selangkah lebih jauh adalah ia menemukan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah informasi terdiri dari byte. Konsep it from bit milik Wheeler mengimplikasikan bahwa fisika, khususnya fisika kuantum, sebetulnya bukan soal realitas, tapi sekadar deskripsi terbaik kita tentang apa yang kita amati. Tak ada dunia kuantum, yang ada adalah deskripsi terbaik tentang bagaimana segalanya tampak bagi kita. Seperti kata Niels Bohr, salah satu pendiri teori kuantum, keliru jika berpikir bahwa tugas fisika adalah mencari tahu bagaimana alam adanya. Justru fisika mewakili apa yang bisa kita katakan tentang alam. Seperti ungkapan terkenalnya yang disebut it from bit di atas, yang mengasumsikan bahwa apapun yang kita lihat di dunia objektif sebenarnya adalah kumpulan informasi. Sayangnya, dia tidak sempat melihat lahirnya komputer kuantum. Jadi, jika dunia tidak eksis secara objektif, tapi didasarkan pada informasi, maka penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa kita sebenarnya hidup dalam lingkungan simulasi berdasarkan ilmu komputer dan pembentukan informasi. Ketika manusia pertama kali mencoba mengeksplorasi misteri cahaya, di mana untuk memverifikasi apakah cahaya itu partikel atau gelombang, maka muncullah eksperimen fisika terkenal, yaitu percobaan celah ganda. Pada percobaan celah ganda, pertama-tama cahaya melewati satu celah, selanjutnya cahaya melewati dua celah sempit. Ketika cahaya melewati dua cahaya yang sempit, maka gelombang cahaya tersebut akan membentuk gelombang cahaya gabungan dan saling berpadu satu sama lain. Hasil dari intervensi cahaya celah ganda ini akan menghasilkan dua pola yang berbeda, yaitu pola terang dan pola gelap. Jadi, orang-orang mengenali bahwa cahaya bukanlah partikel, melainkan gelombang. Fenomena interferensi foton tunggal membuat para ilmuwan ingin mengetahui bagaimana foton tunggal melewati dua celah dalam waktu bersamaan. Jadi mereka mulai mengamati proses eksperimennya. Terkait percobaan celah ganda ini, sebelumnya sudah pernah dibahas mata ketiga, jadi kami tidak akan mengulas lebih lanjut di sini. Sejak saat itu, eksperimen dalam bidang mekanika kuantum ini pun telah diperluas ke berbagai bidang,
terutama menyebabkan gelombang yang cukup besar dalam filsafat, karena hasil eksperimennya cukup membuat orang-orang mempertanyakan realitas dunia. Saat kita menengadahkan kepala ke langit, mungkin kita akan berpikir bulan tergantung di langit. Namun jika kita berbalik, apakah bulan benar-benar masih ada di langit sana? Hal ini tidak hanya membuat orang bertanya-tanya, apakah ini diatur oleh program simulasi superkomputer alam semesta? Ketika program sedang berjalan, data di harddisk baru dapat ditampilkan secara tepat dengan cara yang telah diatur. Tetapi ketika tidak berjalan, data tersebut muncul dengan susunan lain. Dalam komunitas ilmiah, fisikawan mempunyai obsesi misterius terhadap akselerator partikel. Mereka mencoba berbagai cara untuk membangun akselerator partikel yang lebih besar dan lebih canggih, karena mereka percaya bahwa partikel tidak dapat dibagi lagi tanpa batas dan bahwa rahasia alam semesta ada dalam partikel mikroskopis. Saat suatu hari nanti, partikel ditemukan tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, maka fakta tentang dunia pun akan terungkap. Semua keanehan ilmiah di atas sepertinya mengarah pada satu kesimpulan. Alam semesta adalah simulasi komputer. Jadi, adakah yang tahu seperti apa wujud dunia ini sebenarnya? Terkait ini, muncullah David Icke, seorang penulis, penyuara publik, dan mantan pemain sepak bola profesional Inggris. David menyebut dirinya seorang sang sadar. Sebelum sadar, dia bekerja di BBC dan menjadi juru bicara Partai Hijau. Dia mengatakan bahwa peradaban positif dari dimensi tinggi memilihnya sebagai putra bintang untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Dunia yang kita tinggali ini dikendalikan oleh alien ras reptilian. Mereka mengendalikan dunia ini dengan mempengaruhi sebagian kecil kelompok elit di dunia dan sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Dan dunia yang sebenarnya tidak seperti ini. Reptilian telah menghalangi organ-organ indera kita, membuat kita hanya memiliki panca indera, tetapi tidak memiliki kemampuan persepsi atas tubuh rohani, nasib dan persepsi tingkat lanjut lainnya. Dan panca indera ini juga tidaklah nyata, tetapi setelah dibajak, pemain meneruskannya ke otak kita melalui program, sehingga kesadaran kita terjalin ke dalam dunia yang dijalin dengan program yang mereka tetapkan. Dan perangkat ini ada di bulan yang mereka sebut matriks bulan. Selain itu, seorang nagual atau penyihir Amerika Tengah bernama Don Juan juga mencatat dalam bukunya bahwa predator dari kedalaman alam semesta mengendalikan hidup kita. Manusia adalah tawanannya, dia adalah raja kita. Ia mengubah temperamen kita dan menjadi jinak seperti anak domba. Ia menekan perlawanan kita dan memenjarakan kita di sini. Karena kita adalah makanan mereka, seperti ayam dalam sangkar. Mereka memelihara kita di sini dan siap disantap kapan saja. Baik dan buruknya keyakinan, adat istiadat sosial, dan moral kita semuanya berasal dari predator yang memahami keinginan kita terhadap kesuksesan. Dia memberi kita keserakahan, nafsu dan kelemahan. Menurut David Icke, ketakutan kita akan kelangsungan hidup disebabkan oleh otak reptil yang ditanamkan ke dalam otak kita oleh reptilian. Ia selalu mencari potensi ancaman di lingkungan sekitar dan selalu waspada. Ketakutan kita akan masa depan, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ketakutan akan kehilangan status, kekuasaan, ketenaran, keunggulan intelektual dan sebagainya. Semuanya itu berasal dari otak reptil. Ini juga merupakan cara reptilian mengendalikan kita. Menurut mereka, kita memang hidup di dunia virtual. Selain itu juga ada dunia lain yang dikuasai oleh ras alien. Caranya dengan membajak panca indera kita dan memancarkan sinyal dengan frekuensi berbeda melalui matriks bulan, sehingga yang diterima otak bukan sinyal yang nyata. Singkatnya, kita hidup di dunia virtual yang diciptakan oleh mereka. Pandangan ini hanya memberikan kemungkinan tentang fakta dunia.
Saat ini belum ada dasar ilmiah yang kuat untuk memastikannya. Namun, meskipun kita benar-benar hidup di dunia virtual, kita juga tidak dapat menemukannya karena semua bahan di sekitar kita yang bisa dijadikan alat bukti sudah diatur terlebih dahulu atau bahkan pikiran kita juga dikendalikan. Otak manusia masa depan dan dunia virtual. Mengenai otak manusia di masa depan, surat kabar Spanyol El Mundo memuat artikel berjudul Will the Human Race Really Achieve Immortality by 2045? Sains akan berusaha mengunduh otak kita ke dunia maya. Dalam artikel itu disebutkan bahwa keabadian mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah bagi kita. Namun beberapa orang menempatkan tujuan ini pada tahun 2045. Ini adalah program Dmitry Itskov, miliarder Rusia dan pendiri New Media Stars. Dia mengatakan, dalam waktu lebih dari 20 tahun kemudian, kita akan mampu mencapai kehidupan kekal dalam bentuk pelestarian kesadaran. Program tersebut adalah mengunduh otak seseorang, membuat salinan digitalnya, kemudian menggunakan komputer untuk mengubah salinan tersebut menjadi simulasi kehidupan. Artinya hidup kembali di server data. Selain pengusaha tersebut, beberapa ilmuwan juga melakukan upaya serupa. Sebenarnya, Direktur Teknik Google, Ray Kurzweil, telah memperkirakan bahwa singularitas akan terjadi pada tahun 2045 dan beberapa perusahaan bahkan lahir untuk itu. Seperti misalnya salah satu perusahaan asal Amerika. Perusahaan ini bertujuan untuk menggunakan proses pembalseman berteknologi tinggi untuk mengawetkan otak sehingga informasi yang disimpan di otak dapat diunduh ke superkomputer di masa depan dan memberi kita kesempatan untuk memanfaatkan kecerdasan dari generasi sebelumnya. Manusia sudah berusaha menyimpan kesadaran kita ke dalam superkomputer secara permanen. Pada saat diwujudkan, kesadaran manusia mungkin akan benar-benar hidup di dunia maya, atau bisa jadi kita sudah hidup di dunia maya, hanya saja kita tidak menyadarinya. Ahli astrofisika Carl Sagan menulis di Pale Blue Dot, itu adalah rumah kita, segala sesuatu tentang kita, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang pernah Anda dengar, dan setiap orang yang pernah bersama kita itu, semuanya menjalani kehidupan mereka di sana. Suka dan duka kita berkumpul bersama, dogmatis, ideologi dan doktrin ekonomi yang merasa benar sendiri. Semua pemburu dan perampok, pahlawan dan pengecut, pembangun dan penghancur peradaban, raja dan petani, pasangan muda, ibu dan ayah, anak-anak yang penuh harapan, penemu dan penjelajah, pendidik yang dihormati, politisi korup, superstar, pemimpin tertinggi, dan setiap orang suci dan pendosa dalam sejarah manusia itu, semuanya tinggal di sini, adalah seberkas debu yang mengambang di bawah terik sinar matahari. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.